Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran Al-Quran Hadis. Kita akan mulai pelajaran Al-Quran Hadis ini dari surat Al-Fajr ayat 1 sampai 30. Itu target bulan ini. Tetapi untuk pertemuan pertama, kita akan belajar surat Al-Fajr 1 sampai 10 saja. Kita maksimalkan usaha kita untuk bisa menghafal, baik menghafal ayat maupun menghafal artinya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Wa-nya waul qasam, wawunya artinya Allah bersumpah. Al-fajr, demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar. Walayalin ashar, dan Allah bersumpah juga demi malam yang 10. Layal, malam, ashar, 10. Itu kosakatanya ya. Walayalin ashar, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i wal watar. Syaf'i, syaf'un, yang genap. Wal watar, dan yang ganjil. Wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Wallaili idza yasr. Wallaili idza yasr, demi malam apabila berlalu. Walaili idza yasr. Yasr, berlalu. Lail, malam. Oke, lanjut. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan sumpah demi makhluk, demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi apabila berlalu. Dan sumpah-sumpah itu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang hebat dan yang dahsyat, menunjukkan sempurnanya kemuliaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya seperti Al-Fajr, Ad-Duha, Layalin Ashar dan lain sebagainya, untuk menunjukkan kemuliaan makhluk yang dijadikan sumpah, karena Allah tidaklah bersumpah kecuali dengan makhluk-makhluknya yang istimewa. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam yang 10 dalam surat Al-Fajr ini? Menurut tafsir Al-Muyassar, malam yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita keistimewaan dan kemuliaan 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Terdapat kemuliaan dan keistimewaan pada malam-malam tersebut, yaitu malam 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Selanjutnya ayat ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan kaifa, bagaimana Tuhanmu, fa'ala rabbuka, Tuhanmu berbuat, fa'ala rabbuka, Tuhanmu berbuat, bi'ad, terhadap kaum Ad. Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang
belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, yaitu bangunan-bangunan yang super canggih, modern, yang hebat, yang megah, yang dibangun oleh kaum Ad yang pada saat itu belum pernah dibangun di negeri-negeri yang lain. Begitu Allah, artinya Allah menunjukkan bahwa pada saat itu kaum Ad merupakan kaum yang sudah maju dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Lalu kemudian ayat ke-9, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ini kaum Thamud membangun, justru membelah-belah batu, dijadikan bangunan, dijadikan tempat tinggal mereka. Mereka dengan satu kemampuan mereka, teknologi yang mereka punya pada saat itu bisa membelah-belah batu yang besar di gunung, dijadikan tempat tinggalnya. Bahkan ada yang dijadikan patung-patung oleh kaum Tsamud, batu-batu besar itu, dan dijadikan sesembahan mereka. Wa fir'auna dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Fir'aun artinya ya, dzil autad, yang mempunyai autad, pasak-pasak bangunan yang besar. Fir'aun membangun piramida-piramidanya dengan pasak-pasak yang besar. Lalu Fir'aun juga membangun bangunan yang sangat tinggi. Lalu kemudian Fir'aun naik ke atasnya dan dia berteriak bahwa akulah Tuhan, gitulah. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun dengan sombongnya menganggap dirinya adalah Tuhan. Begitulah. Ini adalah surat Al-Fajr 1 sampai 10 dulu. Nah, harus kita hafal dengan artinya ya. Bagus, tunggu nanti di Google Form, mudah-mudahan bisa semuanya bisa hafal dengan artinya. Paling tidak nanti gini, ayatnya dulu, artinya juga belakangan boleh ya kirimnya. Baik, itu saja dulu untuk pelajaran kali ini. Untuk muqaddimah ayatnya nanti bersambung ya. Muqaddimah ayatnya, keterangan ayat dan asbabun nuzulnya kita bersambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang soleh, muqaddimah surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini merupakan surah di dalam Al-Quran urutan yang ke-89, 89 ya, dan termasuk ke dalam kategori surat Makkiyah, surat yang terdiri dari 30 ayat ini, yaitu Al-Fajr, diambil dari kata Al-Fajr yang terletak pada ayat pertama, wal Fajr, dinamakan dengan surat Al-Fajr. Menurut jumhur mufassirin, orang-orang yang menafsirkan Al-Quran, ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran, surat Al-Fajr diturunkan Allah di Mekah setelah surat Al-Lail. Dinamakan demikian karena dibuka dengan sumpah Allah yang menggunakan waktu fajar. Surat ini memuat 3 pokok tema besar. Pertama, setelah bersumpah Allah mengisahkan tentang umat terdahulu yang mendustakan para utusannya serta menjelaskan kondisi tragis yang menimpa mereka sebagai akibat dari sikap sombong dan pembangkangan mereka. Yaitu di sini dijelaskan kaum Ad, kaum Tsamud, ada juga kaumnya Fir'aun. Kedua, surat ini membicarakan sunnah atau hukum Allah yang ada di dunia ini, yaitu cobaan yang akan dijalani setiap manusia. Dari kesenangan atau kesulitan, kelapangan atau kesempitan hidup, kemiskinan, dan tabiat manusia yang sangat mencintai harta dan dunia. Dan yang ketiga, tema besar yang diambil dari surat ini, yaitu surat ini ditutup dengan pembicaraan tentang hari akhir, tentang hari kiamat, dengan berbagai macam pernak-perniknya. Jika dalam surat Al-Ghasyiyah dibahas dan ditengarai penduduk neraka atau penghuni surga, maka dalam surat ini juga ada perbedaan antara an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, dan jiwa yang buruk, yang selalu mengajak pada keburukan. Pada saat berpisah dengan jasad terjadi perbedaan yang mendasar. Jadi orang-orang yang
senantiasa melakukan maksiat, berdosa kepada Allah, jiwanya adalah jiwa yang buruk. Dan orang-orang yang soleh, mengerjakan amal soleh, perintah-perintah Allah dia kerjakan, dia termasuk nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Dan ketika jasadnya ini, rohnya ini berpisah dengan jasadnya, itu ada perbedaan di antara keduanya. Baiklah, selanjutnya adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul surat Al-Fajr memiliki latar belakang diturunkannya ke muka bumi melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Buladah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fajr turun tentang Hamzah yang gugur sebagai syahid. Ini surat Al-Fajr ini asbabun nuzulnya dalam satu riwayat berkaitan dengan gugurnya Sayyidina Hamzah, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud. Namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa sebab turunnya surat Al-Fajr ini adalah berkaitan dengan kedermawanan Utsman bin Affan yang membeli sumur untuk umat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Juwaibir yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang akan membeli sumur umat untuk melepaskan dahaga, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Sumur-sumur itu pun dibeli oleh Utsman bin Affan. Nabi Muhammad SAW berkata, apakah engkau rela Utsman sumur itu dijadikan sumber minum bagi semua orang? Utsman bin Affan mengiyakannya. Maka Allah menurunkan ayat ini, surat Al-Fajr ayat 21, tentang sikap Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad SAW yang begitu dermawan. Hal inilah dari dua riwayat ini ada asbabun nuzul ayat-ayat yang diturunkan Allah dalam surat Al-Fajr ini. Demikian pembahasan tentang asbabun nuzul. Siswa dan siswi kelas 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isi kandungan daripada surat Al-Fajr, yakni surat ini pertama adalah terdiri dari 30 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Isi kandungannya yang pertama adalah tentang beberapa contoh umat yang sudah dibinasakan Allah, dihancurkan Allah karena mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena akibat perbuatan mereka. Yang kedua, kenikmatan hidup atas kenikmatan hidup atau bencana yang dialami manusia sebagai cobaan atau ujian. Jadi ada manusia yang diberi kenikmatan, ada juga manusia yang diberi bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai ujian atas manusia tersebut. Yang ketiga, celaan terhadap orang-orang yang tidak memelihara anak yatim dan tidak mau memberi makan fakir miskin. Yang keempat, kecaman terhadap orang-orang yang memakan harta dengan campur aduk dan orang-orang yang mencintai harta warisannya secara berlebihan. Yang kelima, malapetaka yang akan dihadapi orang-orang kafir di hari akhir. Yang keenam, orang-orang yang berjiwa tenang akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah isi kandungan daripada surat Al-Fajr ayat 1 sampai 30 ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.